kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rahma, anggota calon guru penggerak angkatan 9. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, percakapan ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung di dalam kelas. Nah, hari ini saya masih tetap ditemani oleh Bu Rita yang saya observasi di dalam kelas melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, mari terlebih dahulu kita sapa Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Tentunya tadi kita atau beberapa hari lalu sudah melakukan observasi di dalam kelas. Nah, yang ingin saya lakukan hari ini adalah percakapan pasca observasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui ataupun mengevaluasi ataupun merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Nah, untuk itu izinkan dulu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Oke, baik. Nah, baik Unita, untuk pertanyaan yang pertama adalah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati. Nah, kemudian dari proses pembelajaran yang telah berlangsung itu kira-kira bisakah Ibu gambarkan bagaimana kelebihan, kemudian kekurangan berdasarkan proses pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas? Oke. Pada saat melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya menemukan beberapa kekurangan. Kekurangan saya ada pada persepsi itu masih terlalu singkat. Saya tidak menampilkan tabel sistem periode unsur dan menanyakan kepada siswa apakah mereka sudah mengenal perioda dan golongan. Kemudian kelebihannya saya sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Siswa antusias mengerjakan TTS, kemudian siswa memberikan umpan balik. Oke, baik sekali. Tadi Bu Rita sudah menjabarkan kelebihannya adalah sudah melakukan pembelajaran dari segi berdiferensiasi, kemudian siswa berantusias dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangannya adalah sedikit atau persepsi. Itu dia tadi kalau kemarin saya perhatikan Ibu lupa menampilkan sistem periode unsur dan meminta siswa untuk menjelaskan gimana periode dan golongan. Oke, kalau kekurangan yang lain mungkin semua sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang Ibu rencanakan. Kemudian yang ingin saya tanyakan lebih lanjut, bagaimana perasaan Ibu sebelum dan sesudah melaksanakan observasi ini? Apakah merasa deg-degan atau merasa gimana? Boleh dijabarkan. Perasaan saya sebelumnya mungkin karena belum terbiasa ya, merasa tegang, merasa sedikit khawatir, takutnya pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Tapi pada akhirnya proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, jadi sekarang tinggal kita observasi kira-kira apa yang kurang dari pekerjaan yang telah kita lakukan, dan lebihnya sudah dijabarkan seperti tadi. Nah, kemudian yang saya ingin ulang kembali itu adalah proses pembelajaran yang telah Ibu terapkan mulai dari kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti dan kegiatan penutup. Bisa dijabarkan? Oke, baik. Pada saat proses pembelajaran, pada kegiatan pendahuluan, saya yang pertama memberikan salam kepada siswa atau kita menyapa siswa ya. Kemudian berdoa, saya minta dipimpin oleh ketua kelas, kemudian melakukan absensi, kemudian persepsi, kemudian memberikan motivasi kepada siswa, kemudian membacakan tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari itu. Kemudian pada kegiatan inti itu memberikan motivasi singkat, kemudian membagikan LKPD untuk dikerjakan oleh siswa dengan anggota kelompoknya, kemudian siswa mempresentasikan jawaban dari TTS mereka. Pada kegiatan penutup
kembali, kemudian memberitahukan materi untuk pertemuan berikutnya, kemudian saya tutup dengan salam dan doa. Oke, jadi tadi sudah menjelaskan proses pembelajaran mulai dari kegiatan pendahuluan, kita menyapa, kemudian berdoa, kemudian persepsi, memberikan tujuan dan motivasi. Kemudian di kegiatan inti, Ibu kemarin melakukan pembelajaran untuk kelompok, kemudian membagikan LKPD dalam bentuk PTS, kemudian meminta siswa untuk mengerjakan bersama anggota kelompoknya, kemudian meminta perwakilan siswa untuk menuliskan jawaban di papan tulis. Sedangkan kelompok yang lain nanti akan melakukan verifikasi apakah betul atau tidak jawaban yang diberikan. Kemudian di akhir sesi pembelajaran, Ibu melakukan refleksi, kemudian ada umpan balik bersama melalui dari siswa dan menarik kesimpulan. Nah, pembelajarannya sudah sangat terarah, kemudian sesuai dengan rencana pembelajaran telah disusun. Nah, kemudian saat melakukan proses pembelajaran, adakah kendala yang Ibu hadapi saat melakukan pembelajaran di dalam kelas pada hari tersebut? Ya, baik. Kendala pada saat itu terbatasnya waktu ya untuk tugas individu, sehingga saya tidak ada sempat membuat atau melakukan penilaian individu atau membuat kuis di akhir pembelajaran. Oke, jadi Ibu mungkin dari segi yang lain sudah tercover, paling adalah siswa belum sempat melakukan penilaian atau Ibu belum sempat melakukan penilaian individu dalam bentuk tulis. Nah, kalau seperti itu maka kira-kira berdasarkan percakapan yang telah kita lakukan, rencana tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan setelah melakukan percakapan pasca observasi ini, Bu? Oke, baik. Rencana tindak lanjut untuk berikutnya adalah saya akan memperbaiki apa yang menjadi masukan yang disampaikan agar pembelajaran pembelajaran lebih bermakna ya bagi siswa untuk kedepannya. Oke, jadi tadi sudah digambarkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Ibu Nita. Nah, untuk selanjutnya itu kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu, kemudian berbagi yang akan didampingi mulai dari tahap pra observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan sekarang ada percakapan pasca observasi. Nah, ini adalah rangkaian yang sangat panjang, kemudian sudah Ibu memberikan waktu, kemudian meluangkan dari segi waktu, kemudian izin untuk saya amati di dalam kelas. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih. Kemudian semoga dengan proses ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk belajar di masa depan. Oke, demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama dengan Bu Nita. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih, Bu. Sama. Oke, demikianlah saya pada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.